Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insani Aprilia, NPM 19040111424. Saya dari Prodi PGSD kelas A 2019. Di sini saya akan mendongengkan sebuah cerita. Lalu, kisah apa yang akan saya dongengkan? Yuk kita simak baik-baik. Pada suatu hari, dahulu kala, ada seorang penyihir laki-laki bernama Yadra. Yadra ini memiliki dua orang murid. Yang pertama bernama Lingga. Lingga memiliki wajah yang tampan dan juga berasal dari keluarga yang berada. Dia sangat rajin mencatat apa yang diajarkan oleh gurunya. Lalu ada murid kedua bernama Odra. Odra ini sangat kuat dan juga dia cepat tanggap. Lalu dia memiliki ciri khas berambut oranye yang menyala. Kedua murid Yadra ini sama-sama ingin saling bersaing menggantikan posisi guru mereka. Karena kala itu, berprofesi sebagai seorang penyihir merupakan profesi yang sangat dihormati karena banyak berjasa membantu warga desa di sekitarnya. Pada suatu hari, Yadra ingin mengumpulkan beberapa bahan yang hanya bisa ditemukan di dalam hutan untuk ramuan ajaibnya. Tiba-tiba saja, kedua muridnya sama-sama mengajukan diri untuk ikut. Mereka berdua merasa bahwa ini kesempatan yang bagus dan menarik perhatian untuk guru mereka. Lalu, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka pun akhirnya berangkat. Ditemani oleh Mina, pembantu Yadra. Jadi keempat orang tersebut sama-sama berangkat untuk ke dalam hutan. Selama perjalanan, pada siang hari, mereka merasa sangat lapar. Odra, si murid yang cepat tanggap, dia bergegas berkeliling hutan untuk mengumpulkan beberapa buah-buahan yang bisa dimakan. Dia berkeliling dan melihat-lihat buah-buahan. Dalam sekejap, dia berhasil mengumpulkan buah-buahan tersebut. Namun, Mina yang melihatnya langsung membuang buah-buahan itu. Odra pun terkejut dan terasa heran. Dia bertanya pada Mina, "Hei Mina, kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu buah-buahan yang akan kita makan?" Mina pun menjawab, "Buah-buahan itu beracun, kau harus segera membuangnya. Kalau tidak, jika itu dimakan, kita semua bisa mati keracunan." Odra tertunduk lesu. Dia pun mengerti, meskipun dia tidak puas. Sehingga Mina pun memutuskan untuk mencari sendiri buah-buahan yang bisa dimakan dan dimasak untuk menjadi makanan yang lezat. Malam hari pun tiba. Lalu mereka semua harus mendirikan tenda untuk tidur. Sekarang giliran Lingga. Lingga mengajukan diri untuk mendirikan tenda tersebut. Pikirnya itu sangat mudah karena hanya menempelkan beberapa batang kayu dan juga melapisinya dengan terpal. Namun, lama dia bergulat dengan bahan-bahan tersebut, tenda pun tidak berhasil dia dirikan. Dia merasa kesal dan menawarkan diri saja kepada Yadra untuk menelpon ayahnya. "Guru, bisakah aku menelpon ayahku saja? Jika terus begini, kita tidak bisa tidur. Bukankah akan lebih mudah jika aku menelpon ayah dan menyuruhnya untuk membawakan tenda langsung jadi?" Maka dari itu,
kita bisa cepat tidur untuk keesokan harinya ke tempat yang dituju. Yadra pun hanya tersenyum. Dan Mina, dia menawarkan diri kepada Lingga untuk membantunya. "Hei Lingga, biar aku tunjukkan caranya. Aku bisa membantumu kok. Mari." Mina dan Lingga berkutat dengan pohon-pohon, batang kayu, dan juga terpal-terpal yang ada. Selang beberapa lama kemudian, Mina pun berhasil mendirikan tenda. "Tara, ini tenda yang aku jadi. Sekarang kita bisa tidur dengan nyenyak." Setelah mereka tidur nyenyak, akhirnya pagi pun tiba. Mereka semua sudah ada di tempat yang dituju. Lalu, mereka semua, terutama Lingga dan juga Mina, sama-sama membaca buku halaman mereka. Namun, belum selesai Lingga membaca bukunya, Mina sudah memasukkan bahan-bahan yang dicari, bahan-bahan yang diinginkan ke dalam label kantong plastik. Lingga pun merasa kalah dengan Mina. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang sudah dicari, dalam perjalanan pulang, Lingga dan Audra bertanya kepada Mina. Audra, "Hei Mina, bukankah ini perjalanan pertamamu? Bagaimana bisa kau tahu bahwa buah-buahan yang aku cari tadi beracun?" Mina pun menjawab, "Aku hanya memperhatikan sekeliling kita saat di perjalanan tadi. Aku memperhatikan bahwa ada buah-buahan yang tidak tersentuh oleh hewan-hewan di sana, dan ada buah-buahan yang selalu dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Bukankah hewan-hewan yang menghindari buah-buahan itu berarti buah-buahan itu beracun dan berbahaya?" Audra pun menanggapi, "Wah, kau sangat pintar. Kau sangat cerdas, Mina." Lalu, Lingga pun bertanya, "Mina, bagaimana dengan tendanya? Bagaimana kau bisa mendirikan tenda? Padahal aku yang laki-laki saja tidak bisa." "Kau sangat ahli ya?" Mina pun menjawab, "Aku bukan ahli, tapi aku membaca manual bagaimana cara mendirikan tenda sebelum kita berangkat tadi." "Wah, kau sangat rajin. Aku harus mencontohmu." Dan Mina hanya tersenyum malu. Sebagai akhir, Yadra pun menasihati kedua muridnya itu. Dia berkata, "Nah, murid-muridku, kau harus banyak belajar dari Mina. Meskipun Mina seorang pembantu yang tidak pernah kalian perhatikan, namun Mina sangat rajin dan juga cepat tanggap. Lebih kalah dari kalian, lebih menang dari kalian maksud saya. Maka dari itu, kalian harus banyak belajar dari Mina. Kalau tidak, penyihir berikutnya akan seorang perempuan. Bagaimana bisa kalian kalah dengan perempuan? Hahaha." Itu nasihat Yadra. Nah, dari dongeng yang saya sampaikan, ada pesan moralnya, bahwa kita tidak hanya harus pintar dan juga kuat dan cepat tanggap, namun kepintaran itu harus diimbangi dengan cerdas, karena pintar dan cerdas itu selalu berbeda. Jika pintar, kita hanya tahu teorinya, sedangkan cerdas, kita tahu teorinya, tahu prakteknya, juga tahu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masalah yang ada. Nah, untuk saat ini dongeng dari saya. Saya akan tutup apabila ada kesalahan kata, kalimat,
pengucapan atau tata bahasa saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.